Matur nuwun Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili teman-teman dari kabupaten kota, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, dari BKD, dari Dinas Pendidikan, dan teman-teman para P3K baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun dari kabupaten kota. Pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keselamatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara penutupan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota. Bapak sekalian dan teman-teman P3K yang kami hormati, mungkin kemarin sudah panjenengan semua sudah mengikuti orientasi dengan waktu yang cukup lama. Mungkin saya hanya pengen sedikit mengingatkan ke kami sendiri dan teman-teman P3K. Ini kita bicara masalah bahwa panjenengan semua sudah menyerahkan diri untuk menjadi P3K ini adalah menjadi bagian dari ASN. ASN ini adalah abdinya masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Panjenengan semua sudah mendeklarasikan, menyerahkan diri untuk menjadi abdinya masyarakat. Jadi mohon dipahami bahwa panjenengan semua, kita semua menjadi aparatur sipil negara itu adalah abdinya masyarakat. Kita secara derajat lebih rendah dari derajatnya masyarakat sekalian, karena kita ini adalah abdinya masyarakat. Ini kenapa kami tekankan bahwa karena kita menjadi abdinya masyarakat, tentu saja bagaimana kita bisa benar-benar memposisikan kita sebagai abdi, berarti kita benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik sekalian. Melayani dengan baik, tentu saja dengan kompetensi yang kita miliki, untuk bisa menjalankan tugas amanah kita menjadi pelayan. Jadi tugas kita itu adalah amanah kita adalah menjadi pelayan. Selain itu juga bahwa kita menjadi ASN sudah mendapat kompensasi, Pak sekalian. Sudah mendapat kompensasi berupa gaji, ya, mungkin ada tunjangan dan sebagainya. Ini adalah hak kita, hak kita. Dan tentu saja gaji dan tunjangan ini harus kita beri kompensasi, yang harus kita lakukan aktivitas yang kita lakukan. Jangan menganggap bahwa begitu menjadi ASN, gaji dan tunjangan itu menjadi hak, langsung menjadi hak, tanpa mempertimbangkan kita harusnya melakukan aktivitas untuk memberi kompensasi atas gaji dan tunjangan yang kita peroleh sekalian. Ini kenapa kami tekankan bahwa kalau kita memandang bahwa gaji dan tunjangan yang kita terima itu belum sah sebelum kita melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama, Bapak sekalian, tentu saja kita akan melaksanakan aktivitas, tugas kita, kewajiban kita itu tentu saja dengan senang hati, dengan sukarela. Tapi kalau menganggap bahwa gaji dan tunjangan itu menjadi kewajiban Pemprov atau kabupaten kota, hak kota, dari kita menjadi hak ini tanpa memberi kompensasi, ini nanti akan mengganggu Bapak sekalian. Karena apa? Kalau itu kita anggap bahwa itu kewajiban tanpa kita memberi kompensasi, sehingga kalau kita melakukan aktivitas, melakukan kewajiban kita melayani masyarakat, itu kalau enggak ada kompensasi baru tidak mau lakukan, itu akan menjadi berat, ya, menjadi berat. Ini perlu kita pahamkan bersama sekalian, karena ini yang sebetulnya yang dinamakan revolusi mental itu yang seperti ini, Pak sekalian, memposisikan kita sebagai ASN ini sebelumnya posisinya di mana. Ini yang sangat penting, Pak sekalian, supaya apalagi itu tadi bahwa kita itu supaya melayani masyarakat dengan baik, dengan ikhlas, Pak sekalian. Karena pelayanan dengan ikhlas dengan tidak, ya, itu dari raut muka kita kelihatan, Pak sekalian. Raut muka kita kelihatan, kita melakukan aktivitas itu ikhlas apa tidak. Nah, kalau kita melakukan aktivitas dengan ikhlas, kita sudah capek, ya sudah capek. Kalau kita tidak ikhlas, itu mungkin malah dapatnya dosa, Pak sekalian. Karena apa? Kita
justru menyakiti orang lain yang kita layani dengan raut muka kita, dengan bicara kita yang ketus dan sebagainya, itu justru akan menyakiti orang lain. Kita sudah capek, kita emosi, nggak nama juga capek, nggak dapat apa-apa itu sekalian. Tentu saja inilah harapan kami bahwa kita semua bisa melakukan aktivitas dengan senang hati, sukarela, karena tadi kita sudah mendapat kompensasi berupa gaji dan tunjangan, dan gaji dan tunjangan itu menjadi halalan thayyibah kalau kita melakukan aktivitas aktivitas untuk mengesahkan gaji dan tunjangan yang kita peroleh sekalian. Selanjutnya kami juga berpesan dari sekalian, kita bicara masalah bahwa ASN ini adalah menjadi perkatnya persatuan kesatuan bangsa sekalian, ya. Bahwa kita ini menjadi begitu menjadi ASN, kita itu menjadi motor menjadi rujukan masyarakat sekitar di tempat tinggal panjenengan semua. Tentu saja kita harus bisa benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa bagaimana kita bertoleransi dengan masyarakat. Kita tetap menjadi motor persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Yang namanya kebinekaan di Indonesia, di Jawa Tengah, itu memang sudah menjadi hal yang memang harus bineka, harus bineka. Tapi bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan ini? Kalau kita bicara masalah keyakinan-keyakinan bahwa semua itu memang di negara itu memberi kebebasan untuk punya keyakinan. Mungkin kalau panjenengan pahami bahwa dengan negara Pancasila di Indonesia ini, keyakinan agama apa sih yang diakui oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas keagamaan apa sih yang tidak bisa dilakukan di Indonesia? Semuanya bisa dilakukan, Bapak sekalian. Jadi bahasanya itu kurang apalagi dengan Pancasila, kita mau punya keyakinan agama apapun, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan sesuai dengan yang diajarkan di agama kita masing-masing. Sehingga kita tentu saja bagaimana kita tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Mungkin itu Bapak sekalian sedikit mengingatkan kembali kepada diri kami pribadi dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian dan adik-adik teman-teman semua. Kami berharap bahwa panjenengan semua itu adalah sudah yang terpilih, karena yang mendaftar menjadi P3K itu cukup banyak, dan panjenengan semualah yang terpilih, berarti panjenengan punya keunggulan-keunggulan sehingga menjadi terpilih menjadi P3K di Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota. Sehingga kami berharap bahwa panjenengan menjadi P3K ini tentu saja panjenengan syukuri bahwa panjenengan semua sudah terpilih menjadi P3K. Untuk mensyukuri bagaimana, tentu saja adalah panjenengan semua mengeluarkan semua kemampuan, kompetensi panjenengan untuk melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, terus amanah yang dibebankan ke panjenengan semua. Itu adalah bentuk syukur panjenengan untuk atas terpilih panjenengan sebagai P3K. Itu saja sekalian dapat kami sampaikan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kota tahun 2022 secara resmi kami tutup.